Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi di pengajaran KPKS Hieronymus bersama Pak Seto ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik perumpamaan tentang kerajaan Allah yang terdiri dari 7 sesi ya. Hari ini sesi kedua, bagaimana membaca perumpamaan, akan dibawakan oleh Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, persilakan Pak Andi untuk memimpin doa, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur telah Engkau kumpulkan kami dalam webinar di KPKS Hieronymus ini. Ya Bapa, berkatilah Pak Seto Marsunu, mengajar kami agar menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami hati seorang murid dan telinga untuk mendengarkan segala firman dan sabda-Mu melalui putra-Mu terkasih Pak Seto Marsunu, supaya semua kehendak-Mu dipermuliakan dalam tindakan perbuatan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati semua peralatan internet Zoom pada malam hari ini, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati pula Pak Narto sebagai fasilitator dalam Zoom ini, malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, sama-sama. Mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam, Pak. Malam ini ya kita akan melihat bagaimana membaca perumpamaan. Kalau disampaikan kelihatannya sederhana sekali. Masuk membaca perumpamaan aja harus belajar. Iya, tetap kita harus belajar. Dan begini dulu Bapak Ibu, bisa jadi ketika kita belum belajar perumpamaan, yang kita tahu pokoknya Yesus mengajar dengan perumpamaan. Dan tidak memahami bahwa ternyata ada beberapa jenis perumpamaan dan masing-masing harus dipahami, dibaca dengan cara yang berbeda. Dan malam ini kita akan melihat itu. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat pemahaman tentang kerajaan Allah. Dan malam ini kita akan melihat bagaimana membaca perumpamaannya. Tapi kita tidak hanya melihat cara membaca perumpamaan tentang kerajaan Allah, tetapi melihat secara menyeluruh bagaimana membaca perumpamaan itu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, kita akan melihat ya, teks-teks di dalam
3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, yang menuliskan atau yang berisi tentang perumpamaan. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka dulu Injil Matius. Kalau Bapak Ibu membuka Injil Matius, perumpamaan-perumpamaan banyak sekali Bapak Ibu temukan di Matius bab 13. Jadi lihat di Injil Matius bab 13, Bapak Ibu ketemu dengan macam-macam perumpamaan di situ. Silahkan melihat dulu Matius bab 13 dan lihat ke ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Nah, ini perumpamaan tentang penabur. Berikutnya, lihat ke ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, nah ini yang Bapak Ibu kita perlu amati ya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jelas, kita lihat di ayat 24, Tuhan Yesus sedang mengajar tentang kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan. Nah, kita ketemu di sini perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nih, biji sesawi itu paling kecil, tapi kalau tumbuh bisa jadi pohon. Nah, lihat ke ayat 33. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini catatan yang mungkin kita perlu diskusikan nanti ya, ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Menyampaikan hal yang tersembunyi dengan perumpamaan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di ayat 36. Ini ada perumpamaan, ini ada penjelasan mengenai perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Perumpamannya sudah diceritakan di ayat 24 sampai 30 kan. Tapi Tuhan Yesus tidak memberikan arti. Lalu di ayat 36, murid-murid kan bertanya, artinya apa perumpamaan itu? Nah, kemudian Yesus memberikan penjelasan. Ayat 44. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. 45. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terus ayat 47, demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Nah, Bapak Ibu, di bab 13 ini, kita ketemu dengan banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus
sebenarnya mau mengajar tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, tetapi dia menggunakan perumpamaan. Berikutnya, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Silahkan masih di Injil Matius. Bapak Ibu silahkan ke bab 18. Ini di bab 18, ini sebenarnya Tuhan Yesus ya menyampaikan khotbah tentang jemaat ya. Dan kemudian dia menggunakan ya ada perumpamaan yang disampaikan di sini, ada 2. Silahkan ke ayat 12. 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan ini kita temukan juga dalam Injil Lukas. Nah, berikutnya, sekarang silahkan ke ayat 21. Bapak Ibu, ini kita perlu membaca, ya nanti pada waktunya kita akan baca detail ya, tetapi malam ini kan kita mau melihat cara membaca, dan kita pertama-tama harus tahu perumpamaan itu ada di mana saja. Gitu. Lihat ke ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kemudian, kenapa kok orang harus mengampuni saudaranya yang bersalah itu sebanyak 490 kali? Nah, untuk menjelaskan hal itu, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada hamba yang berhutang 10.000 talenta. Hutang yang 10.000 talenta dihapuskan oleh raja ini. Tetapi ada hamba lain berhutang kepada orang ini yang berhutang 10.000 talenta, hanya berhutang 100 dinar. Tapi teman yang berhutang 100 dinar dicekik, dimasukkan dalam penjara sampai melunasi hutang. Nah, ini ada perumpamaan juga di bab 18, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu ke bab 20. Ya. Ini silahkan ke Matius bab 20. Kita ketemu perumpamaan lain lagi ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Jam pagi-pagi ketemu pekerja, sepakat upah sedinar sehari. Kemudian jam 9, jam 12, jam 3, ketemu pekerja lain, bekerja di kebun anggurnya. Jam 5 sore ketemu pekerja lain lagi. Nah, ini Tuhan Yesus mau bicara apa? Ini tentang kerajaan surga loh ya. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, kita nanti harus mengerti ini sebenarnya yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus apa? Banyak orang tersesat di sini karena menyangka ini soal pembagian upah. Baik, lanjut ya. Di bab 20.
Bab 21. Bapak Ibu silahkan mengamati begini. Di ayat 1, itu kan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai kan ya. Kemudian di ayat 12, Tuhan Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di Bait Allah. Lalu berikutnya di hari berikut ya, ayat 23 Bapak Ibu sekarang. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Kuasa untuk melakukan apa? Itu untuk mengusir para pedagang di Bait Allah itu. Nah, kemudian ini kan imam kepala, lalu para tua-tua bangsa Yahudi bertanya kepada Yesus kan, dengan kuasa mana, dengan kuasa siapa kamu bertindak demikian? Lalu ayat 24, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan. Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jika kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi aku ajukan dulu pertanyaan. Kalau kamu jawab, aku juga akan jawab pertanyaan. Pertanyaannya, ayat 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Ini pertanyaannya merepotkan para pemuka Yahudi tadi. Mereka memperbincangannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Enggak mau jawab Tuhan Yesus. Nah, kemudian kepada para pemuka Yahudi tadi, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, lihat ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Perumpamaannya seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya. Ini Tuhan Yesus sebenarnya bicara kepada para pemuka Yahudi. Ini Tuhan Yesus tidak mengajar ini. Tapi Tuhan Yesus terlibat dalam konflik kan dengan pemuka Yahudi tadi. Nah, kemudian di ayat 33. Dengarlah suatu perumpamaan lain. Loh kok lain? Tadi kan sudah. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Lalu ada perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Bukan orang upahan ya. Ingat di bab 20 tadi kita ketemu orang-orang upahan, para pekerja di kebun anggur. Tetapi yang kita lihat sekarang perumpamaan tentang penggarap. Nah, ini perumpamaan. Bapak Ibu, saya bicara cepat ya karena kita mau mencari ya perumpamaan-perumpamaan dalam Injil-Injil ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya.
Ia menggali lubang tempat memeras anggur, mendirikan menara jaga di kebun, kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggara-penggara. Ketika musim petik tiba, ia menyuruh hamba-hambanya untuk menerima bagiannya. Tapi hamba-hambanya itu dipukul, dibunuh. Dia menyuruh hamba-hamba lain, dipukuli juga, dibunuh. Ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya, karena pikirnya, anakku akan mereka segani. Tapi anak itu juga dibunuh. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak menganggap Yesus nabi. Bapak Ibu, karena Yesus berbicara kepada para pemuka Yahudi itu tentang satu hal, menyampaikan kebenaran atau tuduhan kepada para pemuka Yahudi itu, mereka paham dan mereka marah. Mereka mau menangkap Yesus. Nah, berikutnya di bab 22. Yesus masih berbicara kepada para pemuka Yahudi itu. Dan ini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kurang lebih urusannya sama. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada para pemuka Yahudi dalam suasana konflik. Ya. Baik, kita lanjut sekarang Bapak Ibu ke bab 24. Ya. Bab 24. Ini perhatikan saja judulnya ya. Ada khotbah tentang akhir zaman. Ini bicara tentang akhir zaman. Lalu dalam khotbah panjang tentang akhir zaman ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan juga. Misalnya Bapak Ibu silahkan ke ayat 29, 24, 29. Ini ada perumpamaan tentang pohon ara. Lihat ke ayat 32 Bapak Ibu. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Berikutnya, akhir zaman akan datang kapan? Tidak ada yang tahu. Sekarang beralih ke ayat 37. Bapak Ibu, karena kapan Tuhan akan datang, kapan anak manusia datang untuk menghakimi itu tidak ada yang tahu. Maka lihat 42, orang harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu seperti apa? Nih ayat 43. Begini berjaga-jaga. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jaga itu juga seperti ayat 45-51. Jadi hamba yang setia ketika tuannya pergi dan tidak tahu kapan tuannya akan kembali, akan melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dia setia melakukan pekerjaan sebagai hamba. Lihat, ini perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, sekarang ke bab 25. Perhatikan saja dari ayat 1.
pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis, ya 5 bijaksana, 5 bodoh. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga, jelas disebut ya. Ini untuk mengajar apa? Ayat 13, berjaga-jaga. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, yang ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu pergi, lalu setelah Tuan itu datang, ya, ketiga hamba itu mempertanggungjawabkan talenta yang dipercayakan kepadanya. Nah, berikutnya lihat ke ayat 31. Ini di bab 24, 25, itu kan sudah berbicara tentang akhir zaman yang ditandai dengan kedatangan anak manusia untuk menghakimi. Nah, tentang penghakiman yang akan dilakukan oleh anak manusia, itu disampaikan dalam perumpamaan domba dan kambing. Ayat 31 sampai 46 itu. Ini Bapak Ibu perumpamaan yang ada di dalam Injil Matius. Nah, sekarang kita lihat yang di Injil Markus ya. Kita lihat yang di Injil Markus. Kalau di Injil Markus, Bapak Ibu, perumpamaan itu adanya, yang pertama ada di bab 4. Silahkan lihat ke bab 4. Markus 4. Ini kurang lebih ya mirip dengan yang di Matius 13. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedang semua orang banyak di darat di tepi danau. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, kemudian Yesus berbicara tentang perumpamaan mengenai penabur. Dan seperti yang di Injil Matius juga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya menyampaikan perumpamaan tentang penabur ini, tetapi juga menyampaikan arti dari perumpamaan itu. Nah, kemudian lihat ke ayat 21. Ini enggak gampang membaca 2 perumpamaan berikut ini. Enggak sederhana, enggak gampang untuk membaca ini. Ada perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Yang ini masih gampang. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ini ngomongin apa coba? Sama berikutnya ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkannya kepadamu. Di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Coba ini ngomongin apa? Tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan di sekitar teks ini. Sama di perumpamaan berikutnya. Ayat 26. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai-mulai tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir.
Ini saya menyebutnya enggak sederhana mengerti perikop ini karena tidak ada indikasi atau keterangan di sekitar teks yang kita bisa gunakan untuk memahami. Bentar. Silahkan ke ayat 30. Ini juga perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seperti biji sesawi. Biji paling kecil tumbuh jadi pohon yang besar. Sama dengan yang di Matius tadi. Nah, berikutnya kita lihat ya. Sekarang kalau di Injil Matius, di Injil Markus, perumpamaan berikut itu kita temukan di bab 13. Di bab 13. Atau sebelumnya tolong Bapak Ibu ke bab 12 dulu. Di bab 12. Ini paralel Bapak Ibu dengan yang kita temukan di dalam Injil Matius tadi. Jadi Yesus masuk ke Yerusalem, menyucikan bait Allah, mengusir para pedagang dari bait Allah. Lalu para pemuka Yahudi menyampaikan pertanyaan tentang kuasa Yesus untuk melakukannya. Dan kemudian Tuhan Yesus menanggapi dengan macam-macam hal. Dan salah satunya adalah bab 12, perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Sama dengan yang di Injil Matius tadi. Nah, baru berikutnya ke bab 13. Di bab 13, Bapak Ibu, ini paralel dengan yang di Matius 24-25 ya. Lihat aja judulnya. Khotbah tentang akhir zaman. Sama kan? Tapi khotbah yang di Injil Matius lebih panjang, lebih banyak isinya. Kita sudah melihat tadi di bab 25 ada macam-macam perumpamaan. Tapi di Markus ini, bab 13, hanya ada perumpamaan tentang pohon ara tadi. Lihat Bapak Ibu, 13 ayat 28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kalau rantingnya melembut, mulai bertunas, nah ini tanda musim panas sudah dekat. Ya cuma begitu. Jadi di Injil Markus, perumpamaan ya lebih sedikit. Nah sekarang kita coba buka yang di Injil Lukas ya. Di Injil Lukas. Nah, kalau mau membaca Injil Lukas, Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak perumpamaan yang tidak ada di Matius. Di Matius enggak ada, apalagi di Markus. Markus lebih sedikit kan? Nah, sekarang Bapak Ibu mulai ini dari bab 8. Bab 8. Lihat ke ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, ini perumpamaan tentang penabur. Jadi kita lihat Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas menulis perumpamaan tentang penabur. Lalu sekarang ke ayat 16. Tadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu ini perikop atau perumpamaan yang sulit di Markus ya. Ini kita lihat juga ada di Lukas bab 8 ayat 16. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur.
Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lanjut, kita lihat perumpamaan yang lain lagi. Sekarang silahkan ke bab 10. Silahkan ke bab 10. Silahkan ke ayat 25. Ini perumpamaannya sangat terkenal kan. Bapak Ibu sudah hafal dengan perumpamaan ini. Orang Samaria yang murah hati. Nah, kalau kita membaca perumpamaan ini, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan pembicaraan antara Yesus dengan ahli Taurat, ayat 25 itu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat itu bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus jawab, "Apa yang tertulis di Taurat?" Ahli Taurat ditanya gitu. Dia jawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Sesamaku itu siapa? Nah, Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tidak memberikan definisi sesama adalah titik-titik. Enggak begitu. Ditanya siapakah sesamaku, Yesus menjawab adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, perumpamaan ini menjadi penting karena mau memberikan contoh atau teladan tentang menjadi sesama. Ini ilustrasi menjadi sesama itu seperti apa. Baik, lanjut sekarang ke bab 11. Ini perumpamaan berkaitan dengan doa ya. Lihat ke ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.'" Ada tamu soalnya. Maka sahabat yang diketuk pintunya tadi dimintain roti akan keluar memberi. Karena apa? Karena itu enggak tahu malu itu tadi. Ini bicara tentang apa? Ini bicaranya tentang doa. Tuhan Yesus tidak mengajar bagaimana cara minjem uang. Beda ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong lihat, masih berkaitan dengan doa ya. Di ayat 9 itu ada mintalah maka akan diberikan dan seterusnya. Lalu lihat ayat 11. "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking." Perumpamaan ini, tapi pendek sekali. Berikutnya, kita beralih ke bab 12. Bab 12. Lihat Bapak Ibu ke ayat 13.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini enggak enak ini ngomongnya kan. Orang itu datang minta supaya Yesus menasihati saudaranya supaya mau bagi warisan. Maka Yesus menjawab, ini enggak nyaman nih. "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dan Tuhan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pengajaran. Lihat, 15. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu." Jadi, orang bisa punya harta melimpah, tetapi hidupnya tidak tergantung kepada kekayaan yang dimiliki. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu apa yang dilakukan? Panennya banyak sekali. Dia merombak lumbungnya dan mendirikan lumbung yang lebih besar. Panen disimpan di situ. Setelah itu, dia bilang kepada jiwanya, ayat 19, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan? Dan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berikutnya, Bapak Ibu, kita ke bab 13. Ini perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ini ngomongin apa? Nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu supaya orang bertobat. Jadi Tuhan Yesus mau mengajar tentang bertobat. Lalu dia menjelaskan mengapa harus bertobat dengan perumpamaan. Ada seorang mempunyai pohon ara di kebun anggur. Nggak nyambung ini kan. Punya pohon ara, tumbuh di kebun anggurnya. Lalu dia nyari buah pohon ara. Nggak ada. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, "Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah itu, pohon itu. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Tetapi orang itu, ya pengurus kebun, menjawab, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya, memberi pupuk. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ini mau mengajar tentang pertobatan. Tapi pengajaran disampaikan dengan perumpamaan. Lalu ke ayat 18. Ini ada perumpamaan tentang kerajaan Allah ini ya. Seumpama apakah hal kerajaan Allah itu? Atau dengan apa kau harus mengumpamakannya? Ya seumpama biji sesawi. Nah kemudian ayat 21. Ya seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Kayak di Injil Matius tadi. Berikutnya silahkan ke ayat bab 14. Ini ada perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih diundang untuk pesta nggak mau. Nah ini seperti yang kita lihat di Injil Matius bab 22 tadi. Ya lanjut dulu. Sekarang kita ke bab 15. Bab 15. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu
dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Udah terkenal semuanya ini perumpamaan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 1. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat katanya. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan yang mana? 1, domba yang hilang. 2, dirham yang hilang. 3, anak yang hilang. Perumpamaan ini jadi disampaikan kepada siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kenapa Tuhan Yesus harus menyampaikan ini? Tuhan mau menjelaskan sikapnya kepada orang-orang berdosa. Di bab 16, Bapak Ibu, kita ketemu perumpamaan lain. Ini juga perumpamaan yang membuat orang bingung. Bendahara yang enggak jujur, tapi cerdik. Jadi yang dipuji oleh tuannya itu bukan ketidakjujurannya, tetapi kecerdikannya. Lalu ini mau menjelaskan apa? Ayat 9, gunakan uangmu dengan benar. Lanjut. Kita ke bab 16 ayat 19. Ini ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari semua perumpamaan yang Bapak Ibu sudah lihatin tadi, hanya ini perumpamaan yang tokohnya punya nama atau disebut namanya. Bapak Ibu tahu nama orang Samaria itu? Enggak. Tapi Bapak Ibu tahu orang miskin, pengemis, yang setelah mati dipangku oleh Abraham, namanya siapa? Lazarus. Ini ada perumpamaan tentang ini Lazarus yang miskin dengan orang kaya ini. Berikutnya, silahkan ke ayat bab 17 ayat 7. Siapakah di 17:7 ya? Di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak dan menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah pulang ia dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakan makananku, ikat pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu, bolehlah engkau makan dan minum. Nah, berikutnya bab 18. Lihat ke ayat 1 Bapak Ibu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, jelaskan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Yesus mau mengajar kalau berdoa jangan bosan. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kenapa kok nggak bosan-bosan, nggak boleh bosan berdoa. Menjelaskannya dengan perumpamaan tentang hakim dan janda. Lalu bab 18 ayat 9. Ini Tuhan Yesus mengajar ya tentang bagaimana sikap orang ketika berdoa. Ada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama berdoa. Berikutnya Bapak Ibu ke bab 19 ayat 11. 19:11 ini ada perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan ini paralel Bapak Ibu dengan perumpamaan tentang talenta yang di Injil Matius tadi loh. Jadi kalau di Matius perumpamaan tentang talenta, di Lukas perumpamaan tentang uang mina. Nah, berikutnya Bapak Ibu ketemu juga dengan ini. Sebentar. Ke bab 21. Oh, bab 20, bab 21. Perumpamaan yang juga terdapat di Injil Matius dan Markus. 20 ayat 9 tentang para penggarap kebun anggur. Ada di situ.
Kemudian kalau di bab 21 itu perumpamaan tentang ini loh, pohon ara tadi. 21 ayat 29 dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, ini perumpamaan-perumpamaan yang kita temukan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Enggak usah dicatat, kalau Bapak Ibu bisa mencatat semua ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi begini, kalau kita membaca atau melihat perumpamaan-perumpamaan ini tadi, sebenarnya ada 3 jenis perumpamaan yang berbeda. Ada 3 perumpamaan yang berbeda. Bapak Ibu silahkan mengingat yang gampang. Biji sesawi paling kecil, tapi kalau sudah tumbuh, itu jadi pohon paling besar. Ada dalam kehidupan sehari-hari? Ya, memang begitu. Bapak Ibu silahkan mengingat perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu seumpama perempuan ngambil ragi, mencampurkan ragi dalam tepung, adonan. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu kalau bikin adonan ya begitu. Tidak pernah dalam adonan itu, jumlah adonan sama dengan jumlah ragi. Nggak pernah kan? Jumlah ragi pasti jauh lebih sedikit daripada jumlah adonan. Ini diambil dari kehidupan sehari-hari. Dan nyatanya memang begitu. Kalau ada orang mempunyai 100 ekor domba, lalu 1 ekor domba itu hilang, mereka cari kok. Dan beneran mereka cari. Dan kalau yang 1 itu ketemu, senang. Itu memang ada, dan memang terjadi begitu. Berikutnya lagi, kalau ini Tuhan Yesus berkata, siapa di antaramu, atau bapak manakah di antara kamu, yang kalau anaknya minta apa tadi? Telur malah kasih kalajengking. Enggak ada kan? Enggak ada. Dalam kenyataan memang seperti itu bapak-bapak itu. Anaknya minta ikan enggak akan kasih ular. Nah, Bapak Ibu, perumpamaan-perumpamaan yang seperti ini disebutnya similitude. Tulisannya biasa saja. Similitude. Jadi dalam perumpamaan ini materinya diambil dari kehidupan sehari-hari, dari hal yang nyata. Para budak di zaman itu, kalau pulang dari kerja di ladang, tidak akan oleh tuannya dibilang, istirahat dulu sana, nih makan, ini minum. Nggak akan. Budak pulang dari ladang, ya tetap aja di rumah disuruh sama tuan. Memang beneran begitu. Ini perumpamaan jenis yang pertama, Bapak Ibu. Namanya similitude. Ya. Nah, kemudian jenis yang kedua. Nah, ini perumpamaan yang sesungguhnya. Nah, gitu saja ya. Perumpamaan yang sebenarnya. Nah, perumpamaan itu begini loh. Kalau pakai bahasa Indonesia sederhana saja. Mengumpamakan. Mengumpamakan. Kalau pakai bahasa Yunani, perumpamaan itu parabola. Parabola. Jadi dari kata para dan balu, menempatkan di sampingnya. Dalam bahasa Indonesia, mengumpamakan. Kalau mau pemahaman yang sederhana tentang perumpamaan, sebenarnya Bapak Ibu cukup mengingat lagu Kasih Ibu. Masih hafal lagu Kasih Ibu enggak?
Saya nggak bisa nyanyi. Dan saya dulu nggak pernah TK waktu sekolah, nggak pernah diajari nyanyi. Jadi nggak bisa nyanyi sampai sekarang. Masih ingat syair lagu Kasih Ibu? Perhatikan syairnya. Saya perhatikan syairnya ya. Kalau nyanyinya nanti Bapak Ibu silakan nyanyi sendiri. Gimana syairnya? Gimana sih? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya bersinar bersinar selamanya apa ya, lupa. Nah justru yang penting itu ya. Bagai sang surya dunia. menyinari dunia. Baik, sekarang kita tempatkan sejajar ya. Bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, ibu itu diumpamakan dengan surya atau matahari. Ya kan? Beta diumpamakan sebagai dunia. Kasih ibu kepada beta digambarkan sebagai apa? Sinar matahari. Bisa melihat paralelnya? Jadi ibu kasih beta. Matahari sinar dunia. Kalau dibalik, matahari mengumpamakan ibu, sinar mengumpamakan kasih, dunia mengumpamakan beta. Nah, apa yang membuat kasih ibu dan sinar matahari itu sama? Hanya memberi, tak harap kembali. Kasih ibu kan begitu kan ya. Ibu hanya tahu mengasihi anaknya. Ya. Terus berapa lama kasih ibu itu expirednya? Sepanjang masa. Berapa besar jumlahnya? Tak terhingga. Nah, seperti sinar matahari terus bersinar sepanjang masa dan sinarnya tidak bisa diukur. Nah, itu perumpamaan itu seperti itu. Nah, kalau kita membaca perumpamaan-perumpamaan tadi Bapak Ibu, kita melihat perumpamaan dalam arti yang sebenarnya. Jadi jenis kedua dari perumpamaan itu namanya perumpamaan juga. Biasanya wujudnya cerita. Wujudnya cerita. Nah, kemudian ceritanya memang diambil ya dari imajinasi yang membuat cerita. Kalau di Perjanjian Lama, Bapak Ibu tahu ketika Nathan menegur Daud kan? Nathan menegur Daud. Dan teguran disampaikan dengan perumpamaan. Ada seorang kaya punya ternak banyak sekali. Lalu ada seorang miskin yang hanya punya 1 ekor anak kambing. Orang miskin ini sayang sekali dengan kambingnya. Kambing atau domba itu ya? Ketika orang kaya itu kedatangan tamu, dia memerlukan daging, maka dia datang kepada orang miskin itu dan mengambil kambing, anak dombanya ya. Dan kemudian mendengar cerita itu, Daud marah sekali. Pelaku harus dihukum mati. Nah, sekarang lihat, orang kaya, orang miskin, lalu ada anak domba. Kita
Bentar, supaya pasti. Saya bacakan saja ya, 2 Samuel bab 12. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang-orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Orang itu yang mana? Engkaulah orang kaya yang jahat, yang punya banyak kambing domba lembu sapi, tapi sayang untuk mengambil satu ketika ada tamu datang. Lalu orang miskinnya itu siapa? Lihat ke ayat, ini yang nggak enak ini, kambing dombanya itu siapa, itu yang nggak enak jawabnya itu. Ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu. Aku telah memberikan kepadamu Israel, Yehuda, dan seterusnya. 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matamu? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang, dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh dengan pedang Bani Ammon. Jadi orang miskinnya itu Uria. Nah, kambing anak dombanya itu siapa? Kan nggak enak kan ngomongnya, Batseba. Lalu anak domba, kambing domba, lembu sapi dari Daud, ada istri-istrinya, istri-istri Saul yang diberikan kepadanya juga. Jadi Bapak Ibu lihat ya, orang kaya itu menggambarkan Daud. Orang miskin itu menggambarkan Uria. Nah itu perumpamaan. Perumpamaan yang sebenarnya kayak gitu itu. Tapi ada ceritanya, lalu cerita ini menggambarkan, dalam cerita itu ada tokoh-tokohnya. Tokoh ini menggambarkan siapa? Tokoh ini menggambarkan siapa? Nah untuk contoh ya, Bapak Ibu tolong mengingat saja, ini gampang kok. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Berapa tokoh yang ada dalam cerita itu? Berapa tokoh? Dan sebut tokoh-tokohnya. Babinya nggak usah dihitung. Anak yang hilang. Ada siapa saja di situ? Anak yang hilang. Tokohnya siapa saja? 4, Pak. Oke. Lukas 15. Silakan dibuka Lukas 15 supaya jelas. Lukas bab 15 tadi. Tokohnya di dalam cerita itu ada siapa saja? Empat, Pak. Yang pertama, Anak yang hilang. Ayah. ada ayah. Yang kedua, anak yang hilang. Anak bungsu. anak yang hilang itu judulnya.
Kakaknya, Dalam cerita kakaknya, itu, kakaknya. Dua anak laki-laki. ada seorang yang punya 2 orang anak. Yang bungsu berkata kepada bapaknya, nah gitu kan, ada bungsu, ada sulung. Si bungsu minta warisan, menjualnya, lalu hasil penjualannya dibawa pergi jauh. Foya-foya, sampai negeri ditimpa kelaparan. Ya, lalu pulang, mau bekerja supaya bisa makan. Si sulung nggak pergi, dia tinggal di rumah bapaknya. Tapi ketika melihat bapaknya bikin pesta untuk adiknya yang sudah menghamburkan harta bapaknya, si sulung nggak bisa terima. Nah, ada 3 tokoh kan? Bapak Ibu tolong lihat ke bab 15 ayat 1 dan 2. Bab 15 ayat 1 dan 2. Ada siapa di situ? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus. Ada pemungut cukai dan orang berdosa, itu 1. Datang kepada Yesus. 2. Lalu berikutnya ada siapa? Ahli Taurat dan kaum Farisi. Ada ahli Taurat dan orang Farisi. Ngelihat, bersungut-sungut. Kenapa dia makan sama orang berdosa? 3 kan? Ada 3 kan di situ. Ada pemungut cukai dan orang berdosa. Ada Yesus. Ada ahli Taurat dan orang Farisi. Lihat sekarang. Anak bungsu itu menggambarkan siapa? Pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu anak sulung menggambarkan siapa? Ahli Taurat dan kaum Farisi. Jadi bapaknya itu menggambarkan siapa? Yesus. Udah, begitu. Selesai perumpamaan. Ya begitu perumpamaan. Atau masih di perumpamaan itu juga ada domba yang hilang kan? Ya. Ada domba yang hilang. Jadi ada domba yang hilang, 1, ada domba 99 nggak hilang, lalu ada gembala yang mencari 1 yang hilang. Domba yang hilang itu siapa? Menggambarkan siapa? Balik lagi ke ayat 1 dan 2. Domba yang tidak hilang itu menggambarkan siapa? Gembalanya ini menggambarkan siapa? Yesus. Gembalanya Yesus. Nah, yang agak aneh itu kalau membaca perumpamaan tentang dirham yang hilang. Karena Yesus digambarkan seperti seorang perempuan. Bukan melambai seperti perempuan, bukan itu urusannya. Bapak Ibu perhatikan dah dalam perumpamaan itu. Di perumpamaan tentang dirham yang hilang. Seorang perempuan punya 10 dirham, koin. 1 hilang. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Menyapu seluruh isi rumah. Mencari yang hilang 1. Belum jelas. Lihat di teksnya. Lihat di teks. Belum menampakkan ketajaman seorang perempuan kalau hanya mencari. Menyalakan pelita dan menyapu rumah. Belum selesai. Lihat di teks saja. Cari jawabannya di teks saja. Kalau nggak di teks, nggak akan ketemu. Mencari dengan cermat. Nah, diurutkan. Sekarang diurutkan. Pertama, menyalakan pelita. Kemudian, menyapu rumah. Mencari dengan cermat sampai menemukannya. Ya begitu. Menyalakan pelita, menyapu rumah.
mencari dengan cermat sampai menemukan. Ya, ini sebenarnya enggak cuma perempuan sih, tetapi perempuan rupanya lebih tajam untuk urusan mencari yang hilang ini. Kalau ibu, bapak punya uang 10 lembar 100 ribuan, enggak ada satu. Tapi jangan membayangkan Bapak Ibu punya deposito banyak di bank ya. Bapak Ibu hanya punya selembaran 10. 10 lembar uang 100 ribuan. Jangan bayangkan di sana ada uang, di sana ada uang, enggak. Cuma punya ini. Satu hilang. Nyarinya gimana coba? Terus nyari sampai sebelum ketemu nggak akan tenang. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimaksud dalam perumpamaan ini. Dan ketemu atau tidaknya dirham itu bergantung kepada si perempuan. Kalau domba yang hilang masih bisa jalan kan? Gembala mencari domba, gembala mencari domba. Domba masih bisa jalan, jangan-jangan berjalannya ke arah gembala, ketemu. Tapi kalau dirham, diam saja. Nah, tapi kalau itu yang anak yang hilang, balik ke rumah bapak. Bapaknya diam saja, nungguin di rumah terus. Beda lagi. Nah, itu contoh perumpamaan. Tapi Bapak Ibu, tidak semua perumpamaan kayak gitu loh, biarpun berupa cerita. Maksudnya begini, Bapak Ibu tolong mengingat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati tadi ya. Orang Samaria yang murah hati. Itu tadi kan menjawab pertanyaan ahli Taurat kan. Dan untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku? Lalu Yesus bercerita, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok habis-habisan. Dipukuli, ditinggalkan setengah mati. Lalu ada imam lewat, ngelihat, melewati. Lewi lewat, ngelihat, melewati. Ada orang Samaria lewat, memberikan pertolongan serius. Melihat, hati tergerak oleh belas kasihan, lalu membersihkan luka dengan minyak, mengolesi dengan anggur, mengolesinya dengan minyak, membalutnya, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke penginapan, merawatnya, keesokan harinya memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan, minta supaya dia merawat. Di akhir, perumpamaan Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan perampok? Nah, Bapak Ibu, dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana menjadi sesama. Jadi perumpamaan yang jenis ini Bapak Ibu tidak bisa dicari. Orang yang dirampok itu melambangkan siapa? Perampoknya itu siapa? Lalu Imam Lewi itu melambangkan siapa? Keledainya menggambarkan siapa? Orang Samarianya menggambarkan siapa? Penginapannya menggambarkan siapa? Ya ada yang mencari begitu, Santo Agustinus dulu. Penafsiran alegoris. Tapi kita tidak bisa mencari yang seperti itu karena memang di dalam teks tidak ada. Tidak ada dasarnya yang kita mengatakan di dalam teks. Karena ini memang kisah teladan, ilustrasi atau teladan. Atau ketika Bapak Ibu melihat ini tadi perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Itu termasuk dalam kelompok perumpamaan teladan. Kisah teladan atau ilustrasi. Jadi nggak usah mencari orang kaya itu melambangkan siapa, Lazarus melambangkan siapa. Enggak. Cukup memperhatikan kesalahan orang kaya itu adalah punya makanan melimpah, di depannya ada orang kelaparan, nggak ngasih, membiarkan orang itu mati kelaparan. Atau mau menggambarkan
ini Yesus mengajar sikap yang benar ketika berdoa kepada Allah itu bagaimana. Lihat ketika orang Farisi dan pemungut cukai berdoa. Orang Farisi menjelaskan daftar kebaikan yang dilakukan sambil membandingkan dirinya dengan pemungut cukai yang ada di sebelahnya. Tapi si pemungut cukai ketika berdoa nggak berani ngelihat ke atas. Dia melihat ke dalam dirinya dan mohon ampun kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, secara menyeluruh, perumpamaan-perumpamaan itu dibagi dalam 3 kelompok. 1, similitude, diambil dari kehidupan sehari-hari. Ini memang untuk membandingkan sesuatu ya, tetapi tidak ada cerita. Tidak ada ceritanya. Jadi misalnya kalau bicara tentang hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, paling kecil, tapi ketika tumbuh, jadi yang paling pohon besar. Apa yang mau dibandingkan? Jadi similitude pun memberi keterangan, membandingkan kerajaan Allah dengan sesuatu. Nah, jenis yang kedua perumpamaan. Ini ada cerita, dan kemudian tokoh-tokohnya menggambarkan orang pribadi tertentu. Berikutnya ada kisah teladan, itu jenis yang ketiga. Baik, sampai di sini kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Malam ini cuma mencari perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam ketiga Injil. Silahkan kalau ada. Pak Narto, silahkan. Terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu ada yang mungkin mau bertanya, silahkan. Bapak Ibu, bagian mungkin sudah punya buku pesan Tuhan dalam perumpamaan kan ya. Nanti bukunya dicari, mungkin ada di tumpuan atau di pojok rak. Nanti silahkan dibuka lagi di situ. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sudah ada di buku itu. Tidak ada? Saya tanya Pak Seto. Iya, silahkan Pak. Pak, itu ada perikop yang bercerita ketika orang bertanya pada Yesus, mengapa kepada mereka engkau berikan perumpamaan? Lalu kan jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga, sedang pada mereka tidak. Lebih jauh ke kalimat selanjutnya kan Yesus bilang, supaya ketika dia melihat, dia tidak melihat, ketika dia mendengar, tidak mendengar. Jadi yang pertanyaannya itu, Yesus bercerita perumpamaan itu tujuan utamanya sebetulnya apa? Siapa yang dia kepengin nggak mengerti dan nggak mendengar, dan siapa yang dia tujukan supaya mendapat kasih karunia mengetahui kerajaan surga? Teksnya di mana dulu Pak? Ditunjukkan dulu Pak ya. Matius 13. Bapak Ibu silahkan ke Matius bab 13 dulu ya. Nah, kemudian sebelumnya begini dulu. Bapak, Ibu semua tadi sudah melihat dalam keseluruhan perumpamaan. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan itu untuk mengajar. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan pada umumnya untuk mengajar. Dia mau mengajar kerajaan Allah. Dan dia menggunakan banyak perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan Allah itu seperti apa. Dan kemudian juga dalam hal mengajar itu tadi, Tuhan Yesus mau memberikan penjelasan tentang hal-hal yang lain. Kalau membaca yang di Injil Lukas, kalau berdoa jangan bosan. Nah, kemudian Tuhan Yesus bercerita tentang hakim dan janda. Kemudian bijaksanalah menggunakan hartamu. Tuhan Yesus menjelaskan itu dengan bercerita tentang bendahara yang enggak jujur. Jadi pada umumnya Tuhan mengajar dengan perumpamaan, tapi
ingat ketika Tuhan Yesus ya menjelaskan sikapnya terhadap orang berdosa kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang di Lukas 15 tadi. Ternyata Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sikapnya terhadap orang berdosa. Kemudian, ingat perumpamaan tentang para penggarap di kebun anggur. Tuhan Yesus menggunakannya kok seperti untuk konflik. Ya ketika berhadapan dengan para pemuka Yahudi yang mempertanyakan sikapnya, berkaitan dengan pembersihan bait Allah, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur dan kemudian tentang 2 orang anak itu. Jadi Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan juga dalam konflik, bukan karena mau mengajar. Nah, sekarang ke bab 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kalimatnya itu seperti yang dikatakan di kutipan Nabi Yesaya, ini kalimatnya jadi berat untuk dipahami kan ya. Kamu akan mendengar tapi nggak ngerti, ngelihat nggak menanggap. Kalau kutipan langsung dari Yesaya itu lebih keras lagi. Ini kutipannya sudah lebih halus karena ngambil dari teks Yunani. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat, mendengar, mengerti, lalu berbalik. Seolah-olah kan Tuhan tidak menghendaki orang Israel berbalik. Seolah-olah begitu kalimatnya. Tapi Bapak Ibu, kita sudah biasa berbicara dengan gaya bahasa kan ya. Khairil Anwar masih hidup atau sudah mati? Padahal dia pengen hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Nah, kalau kita, Bapak Ibu tolong lihat ya, ayat 14-15 itu kutipan dari mana? Itu kutipan dari panggilan Nabi Yesaya. Jadi Yesaya diutus untuk berbicara kepada orang Israel. Tapi buat telinga mereka supaya berat mendengar. Ini bukan berarti ini Yesaya disuruh melakukan pekerjaan sia-sia atau Yesus mau melakukan pekerjaan sia-sia. Buat apa ngomong kalau yang diajak ngomong nggak paham? Begitu kan prinsipnya. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya,
Berapa tahan Bapak Ibu bisa ngomong sama bolot? Ngomong terus, tapi yang diajak ngomong nggak ngerti. Atau malah lebih kasar lagi, ngomonglah supaya yang kamu ajak ngomong nggak paham. Nah, bukan begitu yang dimaksudkan. Dengan gaya bahasa puitis ini, kalau di Nabi Yesaya ya, Tuhan mau mengatakan, yang akan kamu hadapi adalah penolakan. Yang akan kamu hadapi adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan kamu. Walaupun begitu, kamu harus tetap bicara. Kenapa? Aku yang nyuruh kamu bicara, bukan mereka yang ngundang kamu bicara. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus berbicara. Ya. Tetapi tidak semua orang mau mendengarkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menghadapi banyak penolakan. Penolakan. Dari mana penolakan? Dari semua orang Israel, dari semua orang Yahudi yang terima Yesus berapa orang? Tuhan Yesus bekerja di Galilea, jalan ke Yudea, bicara kepada orang banyak di Yerusalem. Dan banyak yang nggak mau mendengarkan. Dan itu nasib dari Yesus dan ucapannya. Ada yang tidak mau mendengarkan. Tapi Tuhan Yesus berbicara. Dan dari antara semua orang yang mendengar ajaran Yesus, lihat ada murid-muridnya. Dan para murid ini karena terus bersama dengan Yesus, ngerti lebih banyak. Bapak Ibu lihat, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Ini ngomongin apa? Bukan duit, tapi bicara pemahaman. Kamu sering mendengarkan aku tahu, kamu tahu apa yang aku ajarkan. Dan makin banyak kamu tahu ajaranku, pengetahuanmu akan makin melimpah. Jadi kalau kamu tidak ngerti apa-apa tentang firmanku, sudah hilang semuanya nanti malah. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak Seto ada yang bertanya, bukunya bisa didapat di mana, Pak? Bukunya, ya kalau yang belum ada cari buku di Canisius ya. Pesan Tuhan dalam perumpamaan. Pesan Tuhan dalam. Judulnya itu. Iya ada. Ada? Ketemu di rak buku ya enggak? Banyak Bapak Ibu yang sudah punya kok. Bisa dibeli Di Topet aja, Pak. di Topet ya. Oh, di Topet. Coba atur saja sendiri, silahkan. Gampang ya, Pak. Tapi bukunya ada nanti. Iya. Yang kita mau diskusikan itu kan hanya perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan lain-lain enggak didiskusikan, tidak didiskusikan. Bapak Ibu bisa pelajari. Dari sekian banyak perumpamaan yang kita lihat, ada perumpamaan-perumpamaan yang berbicara tentang kerajaan Allah, dan kita mau mendiskusikan perumpamaan-perumpamaan yang itu. Begitu dulu. Baik. Jadi ini tadi Bapak Ibu ya, ini tadi kita hanya mau melihat. Ini perumpamaan-perumpamaan itu sekian banyak itu loh, ketemunya ada di, kalau di Matius, berapa saja? 13, 18, 20, 22, 25. Kalau yang di di Markus bab 14, bab 4. Terus bab 13 ada dikit. Atau sebelumnya dalam konflik dengan para pemuka Yahudi ada juga. Nah, kalau di Lukas lebih banyak, dan banyak perumpamaan di Lukas nggak ada di Injil lain. Orang kaya dan Lazarus, orang Samaria, orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa, bendahara yang enggak jujur, hakim dan janda. Lukas punya banyak perumpamaan yang. Nah, begitu Bapak Ibu. Silakan Pak Narto. Baik, Pak Seto. Pak Seto, ada sedikit pertanyaan saya. Apa ketiga penginjil ini saling kirim WA ya, Pak? Kok bisa ada yang sama gitu?
Jadi begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengurutkan ya Matius, Markus, dan Lukas, Bapak Ibu akan menemukan begini. Mula-mula Yesus bekerja di Galilea, lalu berjalan ke Yerusalem. Di Yerusalem mengalami sengsara, wafat, bangkit. Nah, Matius, Markus, Lukas jalannya begitu, jalan ceritanya. Yohanes nggak begitu, maka Yohanes tidak ikut didiskusikan. Nah, Bapak Ibu, yang silahkan membayangkan, yang di tengah itu Markus. Banyak materi dari Markus diambil oleh Matius, diambil oleh Lukas. Sehingga kita menemukan ada perikop, ada di Matius, Markus, dan Lukas. Misalnya tadi ada perumpamaan tentang penabur, ada di ketiga Injil kan? Kalau di luar perumpamaan, itu ada Yesus yang dalam mukjizat menggandakan roti. Kemudian ada perumpamaan lagi tentang para penggarap kebun anggur tadi, ada di ketiga Injil. Tetapi kemudian ada bahan yang ada di Matius, ada di Lukas, tapi nggak ada di Markus. Ingat tadi perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya, perumpamaan tentang talenta. Itu kan ada di Matius, ada di Lukas. Oh, berarti ini Matius dan Markus punya sumber yang dipakai bersama. Ada sumber yang digunakan bersama. Tapi jangan nyari bukunya mana yang dipakai oleh dua orang ini. Nggak akan ketemu. Berdasarkan yang tampak di dalam teks, jadi ada di Matius, ada di Lukas, tapi nggak ada di Markus. Oh, berarti ada sumber yang dipakai oleh Matius, dipakai juga oleh Lukas. Tapi ada juga, ini bahannya cuma ada di Matius ini. Misalnya, perumpamaan yang ada di Matius saja. Perumpamaan tentang apa? Yang cuma ada di Matius. Tentang pengampunan, orang yang berutang 10.000 talenta, berutang 100 dinar tadi, cuma ada di Matius. Ya. Kemudian perumpamaan tentang gadis bijak dan gadis bodoh, cuma ada di Matius ini. Ini berarti Matius punya sumber sendiri ini. Nah, kemudian Lukas juga punya bahan-bahan yang enggak dimiliki oleh Matius dan Markus. Saya sudah menyebut tadi perumpamaan tentang orang Samaria, orang kaya dan Lazarus, orang Farisi dan pemungut cukai, hakim yang enggak benar, orang kaya yang bodoh. Nah, ini Lukas punya sumber sendiri. Nah, begitu kurang lebih proses penulisannya ini. Ya. Begitu, ini sumber-sumber penulisannya begitu. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak. Kita akan lanjut minggu depan ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit pengumuman dari minggu lalu. Romo Paroki Stefanus mengkontak saya menyampaikan bahwa bulan September ini tanggal 30 itu adalah peringatan Santo Hieronymus. Jadi beliau ingin memberikan pencerahan kepada kita. Jadi saya menyambut baik tawaran dari Romo Ratno. Jadi nanti tanggal 30 September hari Kamis kita akan sama-sama mendengarkan pencerahan dari Romo Suratno, Thomas Suratno, Kepala Paroki Santo Stefanus Cilandak ya. Itu aja pengumuman malam hari ini. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa.
Silakan Pak Andi untuk tutup dengan doa, Pak. Terima kasih. Mari kita hening sejenak. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur bahwa segala pengajaran dari firman-Mu melalui Pak Seto Marsunu begitu mencerahkan bagi kami semua, sehingga kami beroleh pengertian pemahaman untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah Pak Seto agar supaya pelayanannya dan kesehatan serta keluarganya semua Engkau berkati dan lindungi, serta KPKS Hieronymus beserta Pak Narto. Engkau berkati pula semua panitia dari KPKS Hieronymus. Sebentar lagi kami akan beristirahat di rumah. Kiranya Engkau memberkati semua peristirahatan kami, sehingga kami semuanya dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami yang bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bapak Ibu Terima sekalian. kasih. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih.